Cerita ini kejadian di tahun 2000-an. Ada seorang cowok, sebut aja namanya Prio. Di suatu sore, Prio ini baru pulang kerja. Sebelum pulang ke rumah, dia mampir dulu ke warung dekat rumahnya dia. Nah, di situ posisinya tuh Prio nyetir mobil tuh sambil nelpon. Bahkan sampai setelah turun mobil dan jalan ke warung pun, dia masih nelponin urusan kerjaannya dia. Dia nyetir sendiri, Bi? Nyetir sendiri. Oke. Sampai akhirnya, baru banget Prio masuk ke dalam warung, dia mau beli rokok, tiba-tiba ada ibu-ibu teriak histeris minta tolong kenceng banget. Gara-gara si ibu-ibu ini ngeliat anaknya kegencet mobilnya Prio. Ya Allah. Karena ternyata jalanan tempat Prio parkir tuh nggak rata, dan Prio dengan cerobohnya lupa buat narik rem tangan mobilnya dia sebelum dia keluar mobil. Aduh. Sampai akhirnya mobilnya mundur dan nabrak tembok. Tapi pas banget di belakang mobil Prio ini ada anak kecil. Ya Allah. Akhirnya anak kecil ini kegencet di antara mobil Prio dan tembok itu, dan seketika mati di tempat. Ya ampun. Nah, dari situ Prio dilaporin ke polisi sama warga. Tapi karena orang tuanya Prio cukup tajir dan punya power lah, akhirnya Prio bisa bebas gitu aja dari jeratan hukum. Parah banget kan? Iya. Dan karena Prio bisa bebas gitu aja, itu tuh bikin warga marah. Dan Prio tuh kayak dikucilin, disalah-salahin, dimaki-maki sama hampir semua tetangganya di daerah perumahannya dia. Iya. Dan gak cuma tetangganya aja ternyata. Jadi si Prio ini hampir tiap minggu di malam hari pas dia lagi tidur, ada waktu di mana dia tuh tiba-tiba melek dari tidurnya, bisa buka mata, dan Prio tuh ngelihat ada sosok anak kecil yang kegencet mobilnya ini, itu berdiri diem, natap si Prio dari samping kasurnya dia. Tapi ya Prio nggak bisa gerak-gerakin badannya sendiri, kayak ketindihan gitu loh. Prio ini nikah dan punya anak. Nah, setelah Prio punya anak, dia tuh udah nggak pernah didatengin sama sosok anak kecil ini. Sampai akhirnya sekitar 4 atau 5 tahunan kemudian, di suatu malam pas Prio sama istrinya lagi tidur, tiba-tiba anaknya Prio tuh nyamperin kamarnya dia. Anaknya dateng dan maunya tuh tidur sama bokap nyokapnya aja gitu loh. Nah, hal itu tuh ternyata nggak terjadi sekali dua kali. Akhirnya Prio maksa anaknya buat tidur sendiri, dan kayak sampai diancem, "Papa kunci kamarnya ya, biar kamu nggak bisa masuk-masuk kamar lagi." Sampai digituin anaknya. Nah, akhirnya gara-gara takut diancem kayak gitu, anaknya ini ngaku akhirnya. Kayak alasan dia buat masuk ke kamar bokap nyokapnya malam-malam tuh karena si anaknya ini tuh sering didatengin sama sosok anak kecil yang tiba-tiba muncul berdiri di samping kasurnya dia. Oh, jadi pindah ke anaknya. Nah, kayaknya tuh kayak gitu. Nah, tapi Prio tuh kayak denial gitu loh. Dan dia malah mutusin buat gak percaya sama omongan anaknya.